akhirnya ya sorrob itu yang statusnya agamanya Nasrani aslama, masuk Islam. Nah setelah orang ini masuk Islam, ngasih lagi ya summa dafa ilaiha alfa dirhamin, dia ngasih lagi uang sebanyak 1000 dirham kepada itu perempuan. Tuh, berarti ini orang perempuan udah banyak banget duitnya dah. Ya, itu yang di rumah aja ya seapa tuh kemarin? Ya, satu nampan isinya ya semuanya uang kepingan emas. Ya, itu begitu Masya Allah. Ternyata dikasih lagi 1000 dirham. Ya, ama sorrob tersebut. Nah, makanya orang kalau mau dikasih rezeki sama Allah gampang aja. Ya, warzaqahu min haitsu la yahtasib, itu benar-benar Bapak Ibu Saudara. Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Dan kita nggak perlu ya bingung, sebab segala apa yang Allah mau gampang aja. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi artinya ini orang perempuan ini benar-benar mendapatkan rezeki terus di hari Jumat tersebut, Masya Allah. Suaminya belum tahu tuh. Ya sebab suaminya belum selesai sholat Jumat, belum pulang maksudnya. Belum pulang sholat Jumat. Nah seperti itu. Ya jadi diserahkanlah gitu. Seorang Nasrani yang udah masuk Islam menyerahkan kepada ini perempuan alfa dirham, 1000 dirham. Pakola, kata ini laki-laki ya anfakiha ya, jadi domir anti dari anfako ya, fil amrnya anfik, kemudian domir antinya anfiki, jadi anfikiha, silahkan manfaatkan ini uang 1000 dirham, suruh manfaatkan. Infakan itu hanya manfaatkan untuk kebutuhan keluarga itu. Fa'in paniat, kalau udah habis Pak Lam ini kasih tahu lagi saya. Masya Allah. Kalau udah habis kasih tahu lagi saya. Ini sorrob ini orang kaya berarti. Orang Nasrani yang kaya raya. Tapi dia begitu ya sangat punya perhatian. Karena ini keluarga termasuk orang penting nih. Orang mulia. Ya, enggak tanggung-tanggung. Yang ngasih kepingan uang emas menurut penelitian dia. Yaitu dari akhirat. Dan benar diceritain begitu. Ada laki-laki datang, ya orangnya nggak dikenal, nggak diketahui. Nah itulah malaikat. Berarti dia semakin simpati dan semakin memuliakan. Sehingga dia bilang, udah ini saya kasih 1000 dirham, kamu manfaatkan, gunakan. Kalau udah habis, lapor lagi ke saya. Falamma sallasyabu mado ila manzilihi sokral yadaini wa basato mindilahu wa mala'ahu minat turab. Maka tatkala anak muda, nah ini yang anak muda ceritanya sekarang, istrinya udah datang, ya udah pulang dah, udah ke pasar, udah beli makanan dah, ya macem-macem dah, dimasak di rumah, pasti yang enak-enak dah masaknya. Udah 3 hari kagak makan, dari hari Rebo, hari Kamis sampai hari Jumat. Ya Allah, tuh perjuangannya, ya begitu besar, ya akhirnya udah pulang dah ceritanya. Ya itu perempuan udah dapat satu rezeki dari Allah. Nah sekarang cerita lagi nih suaminya anak muda. Ya ketika selesai sholat Jumat, ya kemudian dia punya tujuan mau pulang ke rumahnya, tetap soprol yada ini masih tangan kosong. Kan belum digaji kata dia. Ya menurut dia tuh ya belum digaji juga. Ya pokoknya masih tangan kosong, pulang tangan kosong. Digelar tuh kantong. Ya wabasatan mindilahu, dibuka kantongnya, dibawa kantong-kantong yang agak gede dah. Ya kalau dulu namanya kantong terigu kali ya. Ya cuma sekarang udah kagak ada kantong terigu ya. Ya dulu kantong terigu dibawa-bawa tuh kalau pengemis datang, dulu kita kenalnya ya kisantri ya. Tuh kisantri, emang dulu biasanya yang minta-minta begitu mereka santri. Dan memang santri itu boleh disuruh minta. Kalau dia mau belajar nih, kagak ada dananya, nggak ada biayanya. Ya di jalan dari satu pintu ke pintu yang lain minta bantuan, itu nggak apa-apa, boleh. Ya itu dibolehkan. Cuma sekarang udah nggak ada lagi yang begitu tuh. Ya sekarang udah beda. Kalau dulu begitu tuh, ya pakai kantung terigu dah. Ya kita kasih beras ngaleter, seleter penuh, dibalik lagi ke pondok dah tuh.
dipanting apa? Ya kehidupan dia ya untuk makan sehari-hari. Itu di dalam hadis dibolehkan tuh. Ya jadi kalau seorang ada pencari ilmu, dia nggak ngapa-ngapain, emang nyari ilmu doang tugasnya. Kemudian nggak punya uang buat ya kebutuhan sehari-hari, boleh tuh dia minta-minta begitu. Ya udah penuh kantong terigu, dibalik lagi ke pondoknya. Nah, ngeliwat sendiri, masak sendiri kan begitu ya. Ya. Nah kalau launya mah gampang udah. Ya, yang penting ada berasnya dulu. Ya seperti itu. Nah, jadi ceritanya tuh kantong terigu dah tuh. Ya dibuka tuh, digelar kantong terigunya dibuka. Kosong bagaimana nih, saya mau pulang. Ya Allah udah kebayang banget dah. Ya sama anaknya, sama istrinya. Ntar kalau nanyain lagi bagaimana, udah 3 hari kerja, lo juga dapat gaji. Ya. Wa malahu minat turab, udah diisiin aja sama tanah tuh kantong terigunya. Ya diisiin sama tanah udah. Ya anggap aja ntar kalau ditanya, saya bilangin aja, ini beras. Begitu. Ya diisiin sama tanah. Kan kantong terigu lumayan juga, berat juga ya. Ya untuk beberapa hari itu bisa. Anggap aja ini ya beras, ini tepung terigu. Wa qala fi nafsihi, kemudian tuh pemuda ya bicara dalam hatinya, dibilang begini. Lau annaha qalat, kalau nanti istri saya bertanya, "Mahaza, apa ini yang kamu bawa?" Qultulah, maka saya akan jawab kepada istri saya, hamil tuh dakikon, saya bawa beras, gitu aja. Ya yarin dah, bohong-bohong dikit, ngembirain istri. Jangan sampai kecewa tuh istri. Udah 3 hari kerja, ya nggak gaji-gaji. Ntar saya malu banget, tapi gimana ini caranya? Saya mau pulang dari Jumat, ya habis sholat Jumat dia mau pulang. Ya, nah ntar kalau ditanya, saya bilang aja, ini beras nih. Wah supaya istrinya girang gitu. Alhamdulillah, udah 3 hari nggak makan bawa beras. Wah enak bener udah tuh. Ya tuh begitu. Dia mau bilang begitu tuh. Dalam hati doang tuh ngomongnya begitu. Dalam hati udah cerita dah nih. Ntar kalau gue pulang, ya istri nanya, anak pada nanya, tuh apa tuh yang dibawa? Ya beras, gitu aja dah. Nggak tahu isinya apa? Tanah. Ya. Jadi ketika ditanya dibilang begitu aja dah. Ya. Ya Allah, ini Bapak Saudara yang namanya ya orang berkeluarga begitu ya. Ya jadi kadang-kadang lagi kondisinya lagi susah sampai seperti itu. Ya tapi seorang suami pengen membahagiakan istrinya, jangan mengecewakan. Udah berusaha cari kerja sana, cari kerja sini. Nah, makanya kita sebagai istri pun harus benar-benar memahami gitu. Jangan suami pulang malah marah-marah lagi, "Bang, dasar lu, goblok lu." Nah, begitu. Jangan. Suami udah kasihan tuh, udah repot. Dia udah punya pikiran positif banget. Udah dah, pokoknya sih bilang aja, kantong ini isinya ya beras. Falamma dakhalal kharbata, maka kalau udah masuk perkomplekan, nazara ila baitihi, maka dia lihat ada ya ke rumahnya dah tuh. Dilihat ya, pas masuk komplek dilihat tuh, nah rumah saya nah. Ya, udah lihat dah, terbayang dah. Saya masuk, ya ketok-ketok pintu pasti istrinya yang bukain. Anaknya keluar dah. Ya, pasti yang pertama ditanya, apa tuh yang dibawa? Pasti begitu. Ya, ini menurut dia. Ya, karena memang disangka emang istri dan anak sedang nunggu-nunggu karena dari Rebo bulan makan. Faizan huwa muhayyaun bipirashin. Ternyata tiba-tiba itu di rumahnya udah digelarin ya semacam karpet. Ya tikar lah. Ya, itu depan rumah itu udah ya digelarin karpet, digelarin tikar. Wa wajada fihi raihatat ta'am, dan dari kejauhan dia udah mencium bau harum makanan. Masya Allah, itu yang namanya rendang udah ke bawah, rendangnya. Tuh sopnya. Ya orang duitnya banyak banget ya. Nah, begitu. Jadi itu ya yang namanya rendang sama sop lain Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Bener gak? Iya ya Allah. Rendang beda, sop sama rendang beda. Ada semur tuh. Bu, dulu kita kalau kagak makan semur belum makan besar. Semurnya bukan semur daging kebo, semur ikan kebo. Iya. Dulu waktu kita masih kecil kan gitu, kalau lebaran kalau nggak ada semur ikan kebo nggak enak. Ya,
Ada ikan kebo namanya. Masya Allah. Ya. Bukan daging kebo, ikan kebo dibilang. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi dia udah mencium harumnya makanan. Pawado al mindila indal babi, lalu diletakkan aja tuh kantong terigunya tuh di depan pintunya. Dia nggak bau dan nggak ditanya masalahnya. Ya, dia lihat, masya Allah itu rumah udah rapi banget. Ya, kemudian udah bau harum banget dah masakan. Udah 3 hari kagak makan, bau Indomie aja udah enak banget ya. Iya, kita lagi puasa nih Pak. Jam 11, jam 12 ada orang nyeduh Indomie, masya Allah gitu Jom. Kari ayamnya terasa bener. Ya, Indomie padahal ya, orang nggak makan dari pagi tuh Indomie aja udah enak bener. Pas banget buka puasa apa aja rasanya kagak enak. Ya, ini rasanya udah kenyang dah, udah kenyang. Tadi jam 11, jam 12, jam 1 Indomie rebus kayaknya enak banget. Tuh, setan kan pinter banget emang begitu. Tuh, setan begitu. Ada yang terpengaruh akhirnya. Ya Allah, tuh begitu. Ya, jadi ditaruh aja dah tuh kantong terigu di depan pintu. Kaila tas'urohiyah, supaya istrinya kagak tahu. Padahal istrinya sempat ngelirik juga. Cuma istrinya udah kagak nanya lagi dah. Ya, begitu. Ya, summa sa'alaha. Kemudian ini suami nanya kepada istrinya anil hali, tentang kondisinya. Kok ini beda ini rumah? Ya, kayaknya udah rapi bener dah. Ya, makanan kayaknya harum-haruman makanan maidah, hidangan siang hari udah masya Allah udah enak bener. Baunya aja udah enak bener. Pergi mandi dimakannya. Ya, wa ma ra'atil baitik. Ya, tidak ada yang ia lihat di dalam rumah. Faqassat alaihil qissah. Nah, istrinya ceritain. Karena memang suaminya belum tahu. Tuh istri cerita tentang kejadian tadi pagi datang orang laki-laki yang ganteng, yang nggak pernah diketahui dari mana asalnya. Ya, itu membawa ya senampan uang emas. Yaitu pakosot alaihil kisah, diceritain tuh Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah dengar ceritanya fasajada lillahi syakiran, akhirnya dia sujud kepada Allah, bersyukur azza wa jalla kepada Allah. Summa qalat. Nah, setelah begitu dia sujud syukur tuh. Ya, dia tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru ini istrinya nanya lagi. Summa qalat lahum ra'atuhu, lalu istrinya bertanya lagi kepada suaminya, majita fil mindil, apa yang kamu bawa tuh di kantong terigu yang tadi kamu taruh di depan? Ditanya juga ternyata. Ya, nah kemudian faqala laha, lalu ini suaminya ya menjawab kepada itu perempuan, letas alini, dah jangan nanya dah, jangan pakai ditanya lagi. Itu dikagak mau terangin dah. Ya, jadi kagak enak dah. Ya, saya bilang ntar beras repot dah. Ternyata isinya tanah. Saya bilang tanah, kata lu ngapa tanah lu bawa? Nah, kata suaminya, udah lu jangan nanya aja. Letas alini, gak usah tanya saya dah. Nah, begitu. Tapi ini istrinya penasaran. Pak sahabat dipergi, dilihat juga tuh. Di kedepan dilihat tuh kantong terigu. Wapatahat, dibuka tuh almindil kantong terigunya. Pak izan aturab, ternyata tanah sorodakikon, benar menjadi beras. Biiznillah, dengan izin Allah. Ternyata pas mau dilihat bukan lagi tanah, yang dilihat itu dakik, beras kalau kata kita. Ya, jadi sekantong terigu itu ternyata benar isinya apa? Beras. Lah, suami juga bingung itu, belum tahu. Ya dilihat juga dan nih. Ya dilihat ya tanah yang dibawa. Ternyata kata istrinya, alhamdulillah bang ini beras ya. Masya Allah, beras Cianjur lagi. Ya, masya Allah. Iya tuh, lah enak banget dah. Beras Cianjur kita makan Pak, masih anget-anget, jangan sama apa, sama deng-deng aja disambelin, udah enak bener. Ya, nah, seperti itu. Ada ayam goreng, ada deng-deng disambelin dah. Enak bener udah. Apalagi pakai pete dari Anyer. Udah enak bener udah. Iya. Jadi Pak Izan at-turabus sorodakikon, ternyata itu
ya jadi beras biiznillahi taala, tapi dengan izin Allah. Semuanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Kita kalau punya keyakinan yang mantap itu kalau udah biiznillah bisa terjadi semuanya. Ya, ini cerita bukan cerita bohong. Ya, benar ini. Biiznillah, apapun yang terjadi dengan izin Allah bisa. Tuh, ya, seorang wali aja. Ya, itu kadang-kadang buah ya yang namanya atap. Ya, buah atap tuh ditunjuk doang bisa jadi emas semua. Tuh, seperti itu. Ya, bisa begitu buah aren. Tuh, wah, jadi emas semuanya. Seperti itu. Karena memang ya orang-orang seperti mereka udah sangat dekat dengan Allah. Nah, apalagi udah langsung biiznillah. Tuh, dari sebab-sebab tangan-tangan orang-orang yang soleh, apapun bisa terjadi. Akhirnya pas sajadah syabu syakiron, disujud lagi yang kedua kalinya. Ya, karena tanda terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abadallah hatta tawaffahullahu azza wajal. Akhirnya dia terus menyembah Allah, dia ibadah, dia benar-benar istiqomah sampai wafatnya. Tuh, akhir sampai wafat dia istiqomah ya dalam Islam dan iman. Qala al-faqih rahmatullahi alaihi. Nah, selesai dah tuh ceritanya ya. Ceritanya selesai. Sekarang komentar nih. Ya, Imam Al-Faqih ya berkomentar. Irfa'u aidiakum ilas sama. Nih, kata Imam Al-Faqih, angkat tangan kamu ke atas langit. Waqulu, dan ucapkanlah bihurmatil jum'ati, dengan kemuliaan Jumat. Ighfir lana dzunubana, ampunkanlah dosa-dosa kami. Waqsib anna kurbatana, dan angkatlah segala kesusahan-kesusahan kami. Tuh kata Imam Al-Faqih, kalau hari Jumat boleh kita berdoa begitu tuh. Ya, kita tawasul dengan kemuliaan hari Jumat. Ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat ampunkan dosa kami ya Allah. Dengan kemuliaan hari Jumat ya Allah, angkat segala kesusahan-kesusahan kami ya Allah. Tuh, insya Allah tuh kalau kita benar-benar yakin, ya kita baca tuh doa, ya itu insya Allah Allah akan kabulkan. Kenapa? Sebab itu bisa terjadi, nggak ada yang mustahil sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal syabu, ya, dan pemuda ini lamma Allah, tatkala dia berdoa kepada Allah, wa syafa ilai bihaqqi yaumil jum'ah, dan dia minta tolong dengan hak hari Jumat. Hatta qada hajatahu, sehingga Allah tunaikan hajatnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Fakadzalika, demikian itulah nahnu kita, iza da'auna, apabila kita berdoa yaumal jum'ati, pada hari Jumat, asallahu ayyaqdiya hawaijana, moga-moga Allah akan tunaikan hajat-hajat kita. Kenapa? Fa innahu raufur rahim wa ilahun karim, karena dia Allah itu maha rauf, ya maha kasihan, rahimun maha penyayang, wa ilahun karim, dan dia sebagai Tuhan yang begitu ya mulia. Nah, inilah manfaat dan kemuliaan hari Jumat. Nah, nanti baru al-hadisus sabi'u. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.